Kisah Itik Buruk Rupa. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dari kisah Itik Buruk Rupa. Cerita Itik Buruk Rupa ini memberikan pelajaran tentang pentingnya ketekunan, penerimaan diri, dan menghargai keunikan kita sendiri serta orang lain. Agar lebih paham, mari kita lihat kisahnya terlebih dahulu. Pada suatu musim panas yang cerah, seekor induk itik sedang duduk di bawah pohon, mengerami kelima telurnya dengan penuh harap. Di antara telur-telur tersebut, ada satu telur yang berbeda dari yang lain. Meskipun merasa sedikit khawatir dengan perbedaan tersebut, induk itik tetap sabar dan menunggu telur-telur itu menetas satu persatu. Kemudian, pada suatu pagi yang cerah, terdengar suara retakan dari beberapa telur. Satu demi satu, anak itik menetas, mengeluarkan kepala kecil mereka ke dunia dengan suara pep-pep yang lembut. Induk itik merasa sangat bahagia melihat anak-anak itiknya lahir dengan sehat. Namun, kegembiraan itu bercampur dengan kecemasan, karena hanya 4 dari 5 telur yang menetas. Induk itik memandangi telur kelima yang belum juga pecah. "Oh, anak-anakku yang manis. Aku sungguh induk yang beruntung," ujarnya sambil tersenyum. Namun, hatinya tetap dipenuhi tanya, tapi apa yang terjadi dengan telur kelima? Mengapa belum juga menetas? Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran induk itik semakin besar. Telur terakhir ini memakan waktu yang sangat lama, katanya sambil terus mengawasi telur yang belum menunjukkan tanda-tanda retakan. Meski cemas, induk itik tetap berharap yang terbaik bagi telur kelima tersebut. Induk itik kemudian dengan sabar duduk kembali di atas telur yang belum menetas, memberikan kehangatannya dengan penuh harapan. Mungkin ini akan menjadi anak itik yang sangat manis, pikir induk itik, karena telur ini lama sekali menetas. Dengan rasa kasih sayang, ia menanti saat yang tepat. Akhirnya, di suatu pagi yang cerah, telur terakhir itu mulai retak dan keluarlah seekor anak itik yang terlihat sangat berbeda dari saudara-saudaranya. "Pep-pep," bunyi itik kelima itu. Namun, alangkah terkejutnya induk itik saat melihat bahwa anak itik ini berwarna abu-abu, jauh lebih besar dan tampak buruk rupa dibandingkan saudara-saudaranya yang berwarna kuning cerah. Induk itik menatap anak itik kelima dengan cemas. "Pep-pep," bunyi anak itik tersebut terdengar lagi, seolah memohon perhatian. Meskipun anak itik ini berbeda dari yang lainnya, induk itik tetap berusaha memahami situasi. "Tidak ada anak itikku yang seperti ini," gumam induk itik sambil mengamati anak itik yang baru menetas. "Yang satu ini sedikit jelek," lanjutnya dengan rasa heran. Meskipun begitu, induk itik tetap merawat anaknya, meskipun ia tak bisa mengabaikan perbedaan besar yang ada. Induk itik benar-benar merasa sedih ketika melihat anak kelima yang berbeda. Dalam hati, dia berharap suatu hari nanti itik ini akan tumbuh dan berubah menjadi seperti saudara-saudaranya yang cantik. Namun, hari demi hari berlalu, dan anak itik itu
tetap terlihat buruk rupa. Tidak hanya fisiknya yang berbeda, tetapi anak-anak itik yang lain mulai menjauhinya dan sering mengejek. Setiap hari, anak itik kelima mendengar semohan dari saudara-saudaranya. Itik pertama berkata, dengan nada mengejek, "Kau itik yang jelek." Itik kedua menimpali, lihatlah itik kecil yang jelek ini." Sementara itik ketiga menambahkan, Iya, "Pergi kau begitu jelek." Itik keempat bahkan dengan tegas menolak bermain bersamanya. "Kami tidak akan bermain dengan kamu, dasar itik yang jelek." Anak itik yang buruk rupa itu merasa sangat sedih. Ia tidak mengerti mengapa dirinya berbeda dan kenapa semua saudaranya tidak mau menerimanya. Ejekan yang terus-menerus membuatnya merasa sangat tertekan dan ia seringkali merasa sendirian. Anak itik kelima yang buruk rupa merasa sangat sedih setelah melihat bayangan dirinya di kolam. "Tidak ada yang menyukaiku, aku sangat jelek," ucapnya dengan perasaan yang sangat terpuruk. Tak kuat lagi dengan ejekan dan penolakan dari keluarganya, ia akhirnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan mereka dan berkelana sendirian ke dalam hutan. Saat musim dingin semakin dekat, salju mulai turun dan menyelimuti hutan. Anak itik buruk rupa ini kedinginan dan tidak dapat menemukan makanan atau tempat yang hangat. Ia merasa sangat kesepian dan putus asa. Merasa tidak ada jalan lain, ia mencoba kembali ke keluarganya dengan harapan bisa diterima, namun sayangnya, keluarganya juga menolaknya. "Kau seekor itik jelek," kata salah satu anak itik lain, sementara induknya pun tidak mengenalinya lagi dan bertanya, "Siapa anak itik yang jelek ini?"